Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat. Allahu Akbar. Oke teman-teman semua, hari ini kita belajar seperti biasa, belajar bersama Ustadz Yoga. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita buka pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi saya ingatkan, sebelum belajar silahkan teman-teman cari posisi ternyaman, cari posisi duduk ternyaman, atau cari posisi belajar ternyaman teman-teman semua, agar apa yang saya sampaikan nanti bisa tercapai, bisa sampai kepada antum semua secara maksimal. Oke teman-teman, coba lihat, hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, dan juga pembelajaran 5 tentang penyakit pada sistem pernapasan. Oke teman-teman, kita lihat ini. Oke teman-teman, masih ingat sama kakek Husin yang menderita penyakit asma? Ada yang masih ingat? Tahu teman-teman penyebab kenapa kakek Husin terkena penyakit asma? Ya, boleh jadi karena pola hidup yang kurang sehat, karena bakteri, karena virus, karena pengaruh lingkungan. Oke teman-teman semua, karena semua ini sangat berpengaruh terhadap penyakit, terhadap kesehatan tubuh kita, terutama terhadap sistem pernapasan pada manusia. Oke teman-teman, coba teman-teman lihat ini. Setiap manusia memiliki organ pernapasan. Ada 3 organ pernapasan. Yang pertama adalah hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Coba lihat ini. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup yang tak sehat, virus dan bakteri, atau kondisi lingkungan yang tidak sehat. Oke teman-teman semua. Berikut adalah penyakit pada sistem pernapasan. Oke teman-teman. Yang pertama adalah emfisema, yang kedua asma, yang ketiga kanker paru-paru, yang keempat tuberkulosis atau biasa disebut TBC, yang kelima bronkitis, yang keenam adalah influenza atau flu. Oke teman-teman, kita simak satu persatu. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Inilah yang terjadi. Karena terjadi pembengkakan, maka terjadi penyakit pada sistem pernapasan. Pembengkakan terjadi karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Oke teman-teman. Yang kedua adalah asma. Merupakan kelainan penyumbat saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Oke teman-teman, penyakit asma ini bisa turun-temurun. Berarti sesuai dengan gennya atau keluarganya. Seandainya keluarganya mengalami ini, maka dia akan dapat turun-temurun. Dan juga orang yang mengalami penyakit asma ini bisa suatu ketika akan kambuh, tergantung dengan situasi cuaca di mana mereka berada. Oke teman-teman. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Apa itu? Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Ingat teman-teman, salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah apa? Ya, kebiasaan merokok. Oke teman-teman, jangan pernah sekali-sekali teman-teman melakukan kebiasaan merokok seperti ini. Karena apa? Teman-teman sudah membaca yang di atas adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya. Teman-teman apakah mau mendapatkan penyakit yang paling berbahaya? Tentunya tidak teman-teman semua.
Kalau tidak, tentunya teman harus menghindarkan. Salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok. Oke teman-teman. Selanjutnya, tuberkulosis atau sering disebut adalah TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan pada penderita TBC napasnya sering terengat-engat. Oke teman-teman semua. Yang kelima adalah bronkitis. Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam, menghasilkan lendir yang menyumbat pada batang tenggorokan. Ini pada batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Oke teman-teman semua. Ini adalah salah satu contoh penyakit pada sistem pernapasan. Yang terakhir, yang keenam adalah influenza atau sering disebut flu. Oke teman-teman, merupakan penyakit disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, itu makanya sering teman-teman dilarang oleh orang tua jangan main hujan. Itu adalah salah satu penyebab atau timbulnya penyakit ini, flu. Sering kita flu? Ya, karena cuaca tidak stabil dan lain sebagainya. Itulah makanya teman-teman semua, mari kita hindari, mari kita jaga pola hidup kita, jaga aktivitas kita dan lain sebagainya, supaya kita menjadi orang yang sehat. Siapa yang tahu siapa yang paling sehat? Manusia yang paling sehat adalah Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam seumur hidupnya hanya sekali dia sakit, itu pun karena dia akan meninggal dunia. Itulah teman-teman semua, di masa kecil sampai dewasa sampai tua hanya sekali. Bayangkan teman-teman. Karena apa? Karena Rasulullah itu sangat terjaga, sangat teratur, dari mulai pola tidurnya, pola makannya, pola apalagi semuanya sangat teratur teman-teman semua. Makanya dia menjadi orang yang sehat. Oke teman-teman. Mungkin sekian dari Ustaz teman-teman semua untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa antum pahami dan bisa dimengerti. Oke teman-teman, sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam.